Oke. Nah, oh, sebentar. Saya sudah download kok. Nah, oke. Kalau punyanya Mbak Yulita, saya cek sudah oke ya. Jadi nggak ada masalah. Mungkin yang mau saya bahas punyanya Mbak Nisa ya. Iya, Bu. Oke, Mbak Nisa ini baru pertama ya hadir di Twab ya? Iya, Bu. Oke. Ketinggalan info terus. Iya, dari mana Mbak Nisa ini asalnya? Dari Namle ya, Bu. Mana Maluku. itu? Oh, dari Maluku. Oke, baik. Guru. Ya, tapi sempat menyimak rekaman videonya Tuap enggak? Enggak, Bu. Oh, enggak ada ya? Di mana Bu kirimnya, Bu? Ada di itu, di e-learning, di setiap Tuap bawahnya saya lampirkan hasil rekaman ini ya, di Tuap 1 maupun Tuap 2. Oke, baik. Iya. Saya coba share screen ya, punyanya Mbak Nisa ya. Saya cek sih tadi Bu. sudah lumayan, artinya sudah lumayan, paling cuma nanti misalkan kan tugas 4 itu diberikan kesempatan upload 3 kali. Kalau lebih dari itu kan nanti tidak bisa saya nilai. Jadi kalaupun mau sekarang saya kirim ke tugas 4 bisa punyanya Mbak Nisa karena sudah lumayan. Tapi nanti jangan sampai perbaikannya lebih dari 3 kali. Bisa nggak? Bisa, Bu. Ya gitu. Atau nanti sebelum itu ya dikirim ke saya dulu boleh. Dikirim Japri ya. Sebentar saya iya, Bu. Oh ini. Bukan. Oke, nah ini. Sudah kelihatan, Mbak? Udah, Bu. Ya, sebentar ya. Nah, punya Mbak Nisa judulnya kalau dari judul dan permasalahan yang diangkat sepertinya sudah lumayan ya. Ini luaran dari mata kuliah apa ya, Mbak? Bagaimana, Bu? Luaran dari mata kuliah tertentu? Bahasa Indonesia, Bu. Oke, ya bagus. Karena menurut saya sudah lumayan begitu dari ini ya. Ya, jadi sebentar, Mbak ini PGSD apa PG PAUD sih? PGSD, Bu. Oh, ini kok mahasiswanya mahasiswa PG PAUD? Iya makanya loh kok PG PAUD. Coba nanti direvisi ya. Tadi saya nggak baca itu malah ya. Oke, ini PGSD ya. Ini PG PAUD clear nanti. Oke, metode reading aloud dengan big book terhadap kemampuan membaca ya sudah aman. Kemudian abstraknya saya tadi lihat juga sudah lumayan ya. Reading aloud. Ini nggak usah dimiringkan semua, Mbak. Sebentar. Saya tutup dulu, saya buka lagi. Nah, kok nggak mau? Oh ini, oke. Sudah kelihatan ya? Nah ini ya. Sudah, Bu. Ini tidak usah dimiringkan, nggak apa-apa sih abstrak ini. Karena nanti butuh bahasa Inggrisnya ya. Ini kan bahasa Indonesia. Nah nanti yang di bahasa Inggris kan ya Mbak ya. Jadi kurang abstrak dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi ini sudah ada tujuan. Oke. Nah latar belakangnya ini ditaruh di depan Mbak sebelum tujuan. Nah saya pindahkan sekalian ya di sini. Nah tadi abstrak saya kurang baca lengkap. Nah ini ya. Ini ditaruh di sini. Saya kasih warna. Nah. Kemudian sampel. Sebentar Mbak, saya mau tanya. Di sini memang ada kelas sampel ya? Jadi kelasnya di kelas 1 itu ada banyak Mbak? Berapa rombel? Di sini ada 2, Bu. Kelas 1A ada kelas 1. Oh, ada 2 rombel. Kalau 2 rombel berarti namanya bukan sampel nanti. Tapi Mbak menggunakan kalau sampel itu kan diambilnya dari banyak gitu ya populasinya. Ini kan berarti nanti digunakan semua kan? Bu. Oke, nanti teknik sampelnya teknik sampelnya berarti purposive sample ya. Ditulis purposive sample. Saya tambahkan ntar. Saya tuliskan teknik sampel. Yaitu purposive sample. Sampling ya, purposive sampling ya. Oke, kelas eksperimen
Berarti kelas A dan kelas B gitu ya? Iya, Bu. Oke, karena tadi saya baca itu, ini sampelnya yang mana ya? Kok nggak dituliskan gitu. Nanti tuliskan misalkan kelas 1A sebagai kelas kontrol, kelas 1B sebagai eksperimen gitu ya. Jadi perlu diperjelas. Oke. Kemudian pretest post-test. Nah, ini tadi juga soal untuk pretest post-testnya itu belum dijelaskan bagian indikator-indikatornya. Dan bentuk tesnya. Nah, tadi saya sudah berikan masukan, tesnya itu bentuknya apa? Ya, apakah pilihan ganda, performa test, atau uraian gitu ya? Itu perlu dijelaskan, ya. Karena kalau Mbak ini berarti pakainya ini ya, eksperimental design ya. Kalau eksperimental design berarti harus diuji validitas instrumen, harus dicantumkan. Ini kemarin sudah dilakukan belum? Belum, Bu. Belum. Wah, kalau ini agak susah nih. Karena Mbak kan nulisnya adalah eksperimental design ya. Kalau eksperimental design itu instrumennya harus valid dulu. Beda dengan PTK. PTK itu tidak begitu mementingkan angka gitu ya. Tapi kalau eksperimen berbeda. Nah, coba nanti dituliskan gimana lah instrumennya sudah dikoreksi oleh dosen misalkan ya, atau bagaimana sehingga dianggapnya instrumennya itu sudah valid gitu ya. Secara logis sudah begitu, enggak apa-apa. Bisa? Iya, Bu. Oke. Bisa, Nah, Bu. di sini dituliskan pengumpulan data dilakukan melalui analisisnya kok regresi ya, Mbak ya? Regresi itu untuk uji ini, uji T atau uji regresi sih? Kayaknya tadi saya baca uji T deh. Uji T apa uji regresi ya, Mbak? Yang saya lihat ya. Uji T deh di bagian bab metodemu uji T, kok di sini uji regresi ya? Yang bener yang mana? Nah, ini nih. Nah, karena beda, uji regresi itu untuk tahu korelasi. Misalkan ada hubungan antara nilai kognitif dengan IQ. Nah, itu pakainya uji regresi. Atau misalkan ternyata ada hubungan antara jenis kelamin dengan IQ misalkan, itu uji regresi. Tapi di sini kan Mbak ingin tahu peningkatannya ya. Maka itu pakainya uji beda. Uji beda rata itu pakainya kalau yang paling simpel adalah uji T. Nah, Mbak pakainya yang mana? Kemarin sudah ngitung yang mana nih? Karena di sini belum ada angkanya. Oh iya, Bu. Nanti saya masukkan sampai saya tulis ya, Bu ya. Penerangannya. Perlu dimasukkan dan diuraikan. Sebentar ya. Saya cas dulu. Iya, Bu. Oke, ya. Baik. Gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau ada angkanya, uji T hasilnya berapa, tolong dimasukkan dan diuraikan. Itu maksudnya bagaimana gitu ya. Oke, baik ini baik di abstrak maupun di pembahasan harus ada. Nah, ini koefisien determinasi. Oke, kalau ini nggak apa-apa lah. Koefisien determinasi untuk pembeda nggak apa-apa. Oke, pembelajaran. Oke. Ya, oke. Ini tolong diurutkan ya. Diurutkan sesuai abjad. Oke, Bu.
Nah, ini kan ada berarti big book dulu, kemudian reading aloud dan big book, kemampuan membaca permulaan dan reading aloud. Iya, Bu. Oke. Istilah asing tolong dicetak miring. Kemudian di sini ditambahkan abstrak berbahasa Inggris. Oke, berbahasa Inggris. Oke, kemudian semua jenjang pendidikan masuk sekolah dasar. Ya, ini kalau tadi nggak terlalu banyak koreksi lah saya ya. Bagian inti sudah cukup. Ini juga sudah. Zakiah, ini belum pakai tapi nggak apa-apa. Sudah lumayan kok walaupun nggak pakai Mendeley. Nah, ini kalau bisa DKK seperti ini dihindari ya Mbak. Kalau bisa yang benar adalah at all. Zakiah, at all titik 2023 gitu ya. Zakiah. Nah, gini. Oke. Kemudian ya ini sudah tujuannya ada. Nah, ini Mbak di sini tidak perlu tinjauan pustaka ya. Jadi di paper Anda tidak perlu tinjauan pustaka. Kalaupun ada, ini dimasukkan dileburkan di pendahuluan, begitu ya. Jadi saling nyambung. Apa sih membaca permulaan itu dan penekanan-penekanannya, kelebihannya apa? Nah, itu masuknya ke bagian pendahuluan ya. Jadi tidak ada bab tersendiri tinjauan pustaka. Ya. Oke, nanti gabungkan di pendahuluan Bu ya. Betul. Tapi tidak semuanya. Tapi pilih saja yang menurut Anda penting. Oh ya, ini kayak ini, yang tarigan ini nggak perlu nih. Kenapa? Karena ini kan sudah terlalu lama ya, nggak perlu lah. Ngapain gitu. Tidak perlu dipakai ya. Dihapus saja nanti. Kemudian reading aloud, ini boleh. Tapi sebagian aja Mbak. Ya, masukin. Jadi pendahuluan itu jumlahnya adalah maksimal 2 halaman kalau saya. Jadi dia bagiannya 20% dari total halaman Anda. Kalau ada 10 berarti dia 20% berapa? Berarti 2 halaman saja maksimal. Kayak gitu ya. Nah, ini tidak perlu. Kemudian ini juga nggak perlu nih relevan. Nah, kalau yang relevan ini justru masuknya ke pendahuluan, Mbak. Ini penting banget ya sebenarnya. Ini masukkan ke pendahuluan sebagai analisis gap. Oke, gini. Nah, gini ya. Nah, baru nanti disambung-sambungkan ya. Kemudian ini tidak perlu ada numbering, jenis dan pendekatan penelitian, kuantitatif oke, Sugiono ya saya tapi Sugiono yang terbaru boleh Mbak, jangan yang 2013 ya. Pakai yang terbaru ya. Kayaknya yang 2024 2025 ada kok. 2024. Ya. Oke, Bu. Ya, Sugiono itu ada beberapa buku soalnya. Kemudian desain penelitiannya. Nah, ini ambilnya kamu dari Sugiono kah? Iya, Bu. Sugiono itu berarti nanti di sini dikutip dari mana? Oh, berarti nanti kalau dirubah ke Sugiono yang baru berarti ini juga dirubah Bu ya. Betul. Desain penelitiannya. Oh, enggak usah. Iya, kalau Sugiono biasanya ada kok non equivalent control group design ini ada. Oh iya Bu. Ya. Tapi pakai saja Sugiono yang terbaru. Nah, kemudian kalau ini saya sudah cek tadi sudah benar, kemudian ini kelas apa? Nah, tadi mohon ditambahkan ya. Oh, ini sudah ada purposive sampling ya. Oke, sudah maaf tadi saya kurang detail ya. Teknik pengumpulan data ada analisis. Nah, ini tadi uji T. Nah, uji normalitas dan homogenitasnya perlu dicantumkan nanti hasilnya, ya. Oh, bagaimana sih hasil uji normalitas dan homogenitas perlu disajikan dalam hasil dan pembahasan. Nah, ini. Jadi, kalaupun dilakukan ya harus dibahas di sini ya. Nah, gini ya. Dijabarkan. Ya. Dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Ya, Bu. Oke. Nah,
IU. Nah, kelompok siswa. Reading aloud kayak gini dicetak miring ya Mbak, karena kan ini istilah asing. Iya, Bu. Oke. Nah, ini teh hitungnya sudah ada. Nah, tapi ini tadi belum masuk ke bagian abstrak ya, jadi mohon dijelaskan. Ini kan baru hasil uji T-nya, yang uji normalitasnya kan belum ada ya. Iya, Bu. Oke, peningkatan. Ini boleh pakai n-gain juga ini. Pernah pakai n-gain nggak, Mbak? Ini kan peningkatan ini ya, bukan n-gain nih. Pernah tahu n-gain? Tapi begini sudah cukup sih kalau di tidak perlu yang ilmiah karena nanti sudah ada uji T, boleh juga seperti ini. Uji asumsinya perlu dimasukkan ya. Iya, Bu. Uji normalitas dan homogenitas perlu dimasukkan dan dibahas sebelum ke uji T. Nah, oke. Sudah. Nah, tadi saya melihat nah, ini bukan siklus ya. Oke. Mbak, perlu ditambah lagi ya, Mbak ya. Jadi kutipannya ini kan sudah bahas nih, tapi kurang banyak. Nah, ditambah lagi misalkan mengutip dari siapa, dibandingkan hasil penelitian terdahulu gitu ya. Tambahkan penelitian yang relevan untuk mendukung pembahasan Anda. Ini. Jadi kutipan ditambah, ini kan baru hanya satu ya. Bagian pembahasan kutipannya ditambah lagi untuk mendukung pembahasan kamu. Entah itu sejalan atau tidak. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, ini baru kesimpulannya sesuai atau tidak tadi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui pengaruh. Nah, coba kita cek ya. Tadi tujuanmu sudah benar belum? Bentar, saya cek. Tujuanmu apa tadi ya? Mengetahui pengaruh kan. Nah, pengaruh ini kan diperoleh dari uji T. Nah, uji T itu berarti ada pengaruh. Ya, maka diketahui ini saran. Bentar, mana tadi kesimpulan? Oke, pengaruh. Oke. Pengaruh yang signifikan. Tuh, ya berarti sudah benar ya. Sudah sesuai nih. Nah, oke. Bukan hanya peningkatan skor pretest post-test, tetapi berdasarkan peningkatan skor pretest post-test dan uji T gitu. Dan uji T ini bukan hanya peningkatan tadi, dan berdasarkan hasil uji T. Karena uji T ini uji statistik yang pengujian hipotesis. Kalau hanya pengujian deskriptif itu kurang bisa menyimpulkan bahwa itu signifikan. Begitu ya. Oke. Yang lainnya saya rasa sudah sih, tidak terlalu banyak perubahan tadi ya. Paling daftar pustaka karena ini masih manual, belum pakai Mendeley ya, masih manual ya. Iya, Bu. Oke, kalau saya sih sebenarnya tidak ada masalah sih kalau mau pakai manual, asalkan rapi dan pastikan bahwa apa yang kamu tuliskan di sini, misalkan ini ya, ada Zakiyah, tadi saya sudah baca. Nah, Zakiyah ada 2 nih, yang benar yang mana gitu ya. Apakah dua-duanya ataukah hanya salah satu. Kemudian Widyaningrum. Nah, ini pastikan harus ada bagian dalam ya. Nanti saya cek nih kalau di tugas 4. Ada, oke. Kemudian saya mau cek lagi Zakiyah. 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 2022 dan 2003. Nah, ini 2003. Oke. Nah, kalau ada 2023-nya sama, Mbak, tolong pakai Zakiyah yang ini kan orangnya sama atau beda ya? Beda ya? Berarti 2023A dan 2023B gitu ya. Ini A, yang ini B gitu. Jadi biar nggak bingung. Oke. Bentar, Bu ya, saya tandain dulu bentar, Bu ya. Ya, ini nih saya tanda ini. Saya tanda ini. Oke. Oh iya, Bu. Oke. Biar nanti di bagian tengahnya kamu juga harus tuliskan ini Zakiyah yang mana, karena dia sama kan. Zakiyahnya et al pula. Biar nggak bingung.
Oke. Ya, hanya itu sih. Mungkin dari Mbak Nisa ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah jelas. Nanti kalau Sudah ya? seandainya ada yang enggak paham, bisa atau ambil chat Ibu. Ya, oke. Boleh, silakan. Nah, ini berarti mau saya kirimkan ke tugas 4 atau masih saya pending di tugas 3? Kalau tadi kayaknya sudah saya kirim sih. Sebentar saya masuk ke ini ya. Mbak Nisa di tugas saya lupa soalnya. Tugas apa? Bentar, kita cek ya. Mbak Nisa. Oh, ini masih belum saya ini kan. Nah, ini. Mau dikirim atau kamu perbaiki dulu? Oh, saya perbaikin dulu ya, soalnya kan masih banyak kesalahan toh, Bu. Oh iya, berarti belum saya kirim ke tugas 4 ya? Iya, Bu. Saya perbaikin dulu, Bu, ya. Berarti saya kirimkan 0 dulu, oke. Oke. Baik. Untuk tugasnya Mbak Yulita, tolong dicek juga ya, Mbak ya. Sudah saya kirimkan ke tugas 4 belum? Halo, Mbak Yulita, masih bergabung? Iya, Bu, saya sudah kirim tugas 4. Oke, sudah ya, sudah masuk ya, karena skornya sudah saya ini. Oke, baik, sudah ini. Kemudian, stop sharing dulu. Ya. Kita ke Pak Asman. Halo, Pak Asman. Halo, Pak Asman. Halo. Ya, Pak Halo. Asman. Ya, Pak Asman. Ini seperti kemarin tuap kita terakhir, Pak. Belum sempat diperbaiki, Pak ya? Iya, Bu. Gimana, Pak? Halo? Ada masalah apa, Pak? Kenapa belum diperbaiki? Ini kemarin memang sudah ada diperbaiki, cuma kemarin kan yang hasil koreksi Ibu itu ada banyak yang tidak sempat saya update. Jadi waktu saya perbaiki sejauh yang saya bisa update saja, Ibu. Makanya waktu ada saya tanya hasil koreksi tapi. Oke. Ya, Pak, begini. Karena jenis penelitian Bapak itu kalau saya baca, itu hasilnya adalah seperti semacam penelitian review saja ya, mereview artikel. Padahal kalau kita ingin ke tugas akhir, itu harusnya adalah by penelitian. Jadi Bapak mengambil data di lapangan. Entah itu kualitatif, PTK, ataupun kuantitatif. Silahkan. Nah, Pak Asman, saya nggak tahu apakah Bapak PKP itu judulnya apa. Kalau bisa sih disesuaikan, disamakan. PKP Bapak sudah menempuh atau baru semester ini ya? Saya lupa. Ya, Ibu. Bapak menempuh PKP di semester ini saja atau baru di semester ini atau sudah diambil di semester sebelumnya? Katanya kan kemarin cuma tinggal kurang ini. Masih di semester ini juga, Ibu. PKP juga semester ini. Oke. Nah, ya, di PKP Bapak tugasnya apa? Di PKP itu apa ya? Apakah sama dengan ini? Tidak sama, Ibu. Tidak. PKP apa, Pak, judulnya, Pak? PKP apa? Peran orang tua kan, peran orang tua dalam disiplin perhatian orang tua terhadap anak. Perhatian orang tua dalam pembelajaran di sekolah. Nah, sebenarnya boleh, Pak. Misalkan seperti itu boleh, tetapi tolong Bapak itu berarti jenis penelitiannya kualitatif dan Bapak mengumpulkan data. Boleh, misalkan peran orang tua terhadap apa, Pak?
Misalkan peran orang tua terhadap apa? Sambil dicatat ya, jangan lupa ya. Ya. Oke. Peran orang tua terhadap apa? Misalkan peran orang tua terhadap Lalu kesiapan aktivitas belajar anak di sekolah. Oke, boleh. Boleh, judul itu boleh. Tetapi berarti kan Bapak harus mengumpulkan data di lapangan kan? Gitu kan? Iya. Ya, caranya bagaimana Pak? Wawancara gitu ya, observasi di lapangan, kan boleh itu. Nah, dengan beberapa, Bapak menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, itu data yang Bapak peroleh nanti akan semakin kuat, atau yang disebut dengan triangulasi data. Ya, triangulasi teknik pengumpulan data. Boleh juga misalkan Bapak wawancara. Saya wawancara 5 atau 10 orang. Nah, itu nanti namanya teknik triangulasi data sumber data. Triangulasi sumber data. Sehingga data yang Bapak peroleh itu lebih bisa dipertanggungjawabkan karena bukan berasal dari satu sumber saja. Bisa dipahami Bapak? Bisa, Ibu. Oke. Nah, misalkan Bapak mau bertanya tentang apa tadi? Peran orang tua dalam keaktifan apa? Aktivitas belajar anak di sekolah. Oh, aktivitas belajar anak di sekolah. Oke. Bapak buat rubriknya terlebih dahulu. Seperti apa sih aktivitas belajar itu? Ya, didefinisikan misalkan. Aktivitas belajar itu apakah? Misalkan orang tua mendukung kesiapan belajar dengan menyiapkan alat belajar, alat ATK, ya ATK yang lengkap untuk anak, mempersiapkan gizinya, memotivasi atau yang seperti apa. Nah, itu semua kan Bapak harus peroleh dari teori. Bisa dipahami ya Pak Asman ya? Ya, Ibu. Nah, baru setelah itu entah itu nanti Bapak mau berikan angket, entah itu Bapak mau wawancara, harus ditulis. Saya menggunakan teknik pengumpulan datanya ini gitu. Maka dimulai dulu dari rubriknya, Pak. Nah, kalau Bapak belum melakukan, memang di mata kuliah Karil ini agak terseok-seok. Karena kan teman-teman mereka sudah berbasis luaran dari mata kuliah yang lain. Seperti Mbak Yulita, ini mata kuliah yang lain, kemarin PTK. Mbak Nisa itu luaran dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Artinya, dari mata kuliah yang sebelumnya itu kan sudah ada. Nah, sementara Pak Asman, ini kan dimulai dari kosong ya, istilahnya begitu. Nah, itu yang membuat Bapak memang agak lama. Tapi nggak apa-apa, Pak. Silakan, boleh. Ya. Bisa dipahami enggak, Pak Jadi, Asman? Bisa, Bu. Ya. Jadi hasil koreksi Ibu saat web 3 kemarin, memang ada beberapa yang saya sudah tindak lanjut, termasuk turun penelitian langsung. Itu saya sudah gunakan beberapa teknik penelitian. Iya, betul. Ya, betul. Memang datanya saya sudah melakukan perubahan. Ya. Cuma karena saya belum kumpul, karena memang saya ingin supaya hasil koreksinya yang tiap 3 itu semua terpenuhi, baru saya sekalian kumpul. Iya, soalnya kalau kemarin punya Bapak itu kasusnya ini Pak, beda sendiri dari teman-teman ya. Karena kalau punya Bapak itu tidak saya sampaikan secara langsung begini, saya takutnya Bapak tidak paham. Bisa dipahami ya? Karena kalau tertulis, mungkin Bapak menangkap apa yang saya sampaikan itu keliru. Maka memang harus lewat web seperti ini. Iya. Begitu. Oke, berarti sekarang Pak Asman sudah sampai mana Pak? Pengerjaan tugasnya untuk Karil? Terakhir kemarin saya coba menambahkan hasil penelitian itu di latar belakang dan kemudian di metode penelitian. Maaf Pak Asman. Halo Pak Asman, saya potong ya. Judul Bapak yang di Karil itu beda dengan yang Bapak sampaikan tadi kan? Iya. Ya, kalau kemarin tuh optimalisasi. Nah, saya rasa akan lebih masuk dengan judul yang Bapak barusan berikan. Yang peran orang tua terhadap apa anak, itu boleh lebih masuk. Kesiapan, apa tadi Pak, aktivitas belajar anak di sekolah.
Nah, aktivitas belajar itu kan banyak. Mungkin dalam aktivitas belajar matematika, aktivitas belajar bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa lebih jelas begitu. Nah, Bapak sudah mengumpulkan datanya, mengumpulkan data apa, Pak? Yang saya kumpulkan data itu sesuai dengan, maksudnya karir yang saya sudah susun itu Ibu, yang judul yang kemarin. Awal. Yang kemarin. Sebentar, saya coba cek ya. Judul Bapak kemarin itu kok saya cek sepertinya masih kurang ini ya, Pak ya. Oh, ini nih. Ini ya. Bentar. Yang kemarin itu saya kan sudah bilang judulnya terlalu umum ya. Nah, ini ya, Pak ya. Ini kan tugas 2, sebentar. Tugas 3. Ini nih. Tugas 3 Bapak itu masih terlalu umum, Pak, karena judulnya ini ya, pentingnya pendidikan karakter murid di era globalisasi. Nah, pada SD. Lah kemudian data apa yang Bapak kumpulkan, Pak? Kualitatif atau bagaimana? Ya kualitatif, Ibu. Dengan teknik apa? Pengumpulan datanya dengan menggunakan apa? Dengan wawancara dan observasi. Ini hanya murid saja? Murid saja atau ada gurunya? Ya, murid saja, Ibu. Bapak mengumpulkannya dengan cara wawancara kah, angket atau apa ya? Kalau saya baca karena masih terlalu umum. Dengan wawancara? Iya, Bang. Untuk tugas 3 itu kan memang belum saya bikin perubahan. Yang ada memang yang terbaru itu saya belum kumpul, Ibu, yang saya sudah. Oh, ada yang terbaru ya? Ya, menggunakan teknik apa? Wawancara atau apa? Wawancara sama observasi. Oke. Ke-15 peserta didik tersebut diwawancara semua? Iya, Ibu. Oke. Nah, nanti Bapak mohon dicantumkan di bagian metode bahwa pelaksanaannya dengan wawancara. Kisi-kisi pertanyaannya ya, atau inti dari pertanyaan yang Bapak tanyakan mohon ditulis dengan jelas ya, Pak ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi misalkan Bapak bertanya kepada siswa itu apa rubriknya, harus jelas. Biar apa? Pembaca nanti kalau mau mengulang apa yang Bapak lakukan itu juga lebih jelas. Nah, kalau yang di tugas 3 ya? Ya, Pak? Itu nanti dituangkan di metode ya, Ibu, metode. Di bagian metode. Ya, betul. Di bagian metode ya. Betul. Ya, dicatat ya, Pak ya, dicatat biar Bapak tidak lupa. Oke. Karena kalau saya tuliskan di sini, saya juga masih agak bingung karena ini agak masih sangat global sekali gitu. Oke. Pertanyaan Bapak yang kemarin Bapak sudah sampaikan kepada siswa apa, Pak, contohnya, Pak? Saya pengen tahu dong. Ya, silakan boleh dibacakan, Pak. Gimana? Apa proses wawancara itu? Iya. Halo, Pak. Halo, sebentar ya, Bu. Iya. Ya, silakan boleh dicari dulu ya. Jadi kemarin wawancaranya dengan apa, begitu lebih jelas lagi ya. Ya. Oke, Pak Asman, sudah ketemu, Pak? Belum, Ibu. Jadi lebih umum cenderungnya ke durasi penggunaan HP, kemudian
penggunaan HP? Dampak misalnya macam perbandingan antara sebelum menggunakan HP dan sesudah menggunakan HP dalam aktivitas siswa itu. Kemudian persoalan jam waktu istirahat siswa, durasi istirahat, durasi tidur, persoalan makan, mungkin hubungan persoalan jam berapa siswa itu makan. Kemudian sehari penggunaan HP itu bisa berapa kali. Kemudian menyangkut psikologis, mungkin ada dampak buat psikologi siswa, misalnya mungkin pengaruh mata, kepala. Kemudian apakah memang ada pendamping? Sering ada pendampingan dari orang tua. Misalnya mungkin saat main HP ada orang tua yang duduk di samping atau kemudian manfaat dari penggunaan HP selama ini apa yang didapat. Kemudian penggunaan HP-nya apa yang dilihat di situ. Apa yang dinikmati di HP itu, apa nonton film berbau pendidikan atau cuma sebagai sarana main game. Baik. Sebentar, saya potong. Pak Asman, saya potong ya, sebentar. Pertanyaan Bapak rata-rata terkait dengan HP semua kah? Iya, Ibu. Kalau begitu bukan globalisasi dong. Itu terlalu umum sekali ya. Judul ini apa namanya? Di era globalisasi. Nah, ini kan berarti hubungan antara penggunaan handphone terhadap pendidikan karakter anak atau terhadap pembentukan karakter generasi Z misalkan, atau pada anak SD gitu ya. Itu lebih spesifik, Pak. Karena kalau globalisasi itu sangat luas loh, Pak ya. Bisa dipahami ya. Nah, gitu ya. Berarti di skupnya dipersempit lagi boleh. Nanti di bagian latar belakang, pendahuluan. Oke. Berarti dipersempit khususnya adalah penggunaan handphonenya. Karena Bapak kan pertanyaannya lebih ngarahnya ke handphone. Berarti nanti yang Bapak tuliskan di bagian artikelnya juga lebih mengarahnya ke handphone. Begitu ya? Jadi maksudnya itu hubungannya dengan judul, apakah memang nanti judulnya mau dipersempit begitu, Ibu? Dipersempit saja. Kalau globalisasi kan terlalu luas sekali. Padahal apa yang Bapak tanyakan ke anak-anak itu kan fokusnya ke HP itu, ya kan? Iya, Ibu. Nah, itu. Iya, Ibu. Makanya dipersempit saja judulnya, berarti hubungan penggunaan handphone terhadap pendidikan atau terhadap karakter anak usia usia SD misalkan, atau di SD sekian gitu ya. Oh ya, teman-teman, ini saya nggak tahu kenapa kok Microsoft ini tim saya itu hanya 60 menit. Berarti nanti kalau ini mati, kita join lagi dengan link ini ya. Saya kirim nanti ya. Saya buatkan link baru nanti. Baik, Ibu. Ya. Semoga linknya bisa pakai link sama. Oke, baik. Dari Pak Asman ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Halo, Pak Asman. Berarti hasil koreksi yang akhirnya saya tulis, Ibu. Ya. Kan yang hasil koreksi Ibu hari ini. Ya. Maksudnya ketika nanti saya revisi ini kan ada yang kemarin yang
waktu F3 itu juga. Saya minta kemarin ada Iya, datanya kan Pak. Kemarin saya minta ada data kan. Oh, iya. Ya, Bapak mencari data ke lapangan. Tapi ternyata data Bapak itu fokusnya ke HP. Atau begini saja, kalau Bapak kesulitan, berarti nanti tanyakan lagi ada sesuatu yang berhubungan dengan globalisasi apa bisa Pak? Mana yang menurut Bapak lebih mudah? Mengganti judulnya atau ngambil data ulang? Mana yang lebih mudah yang mana? Oh iya. Berarti datanya itu ditambah saja. Ditambah aja kalau boleh ditambah. Kalau mau, karena gini, kemarin kan saya sudah bilang dari Web 3, tolong judul ini masih terlalu luas sekali. Saya bilang gitu ya kemarin. Karena apa? Globalisasi itu sangat luas cakupannya dan Bapak belum ada data di lapangan. Nah, maka saya minta Bapak mencari data di lapangan. Tapi ternyata yang Bapak tanyakan di lapangan kan sangat spesifiknya ke HP. Nah, kalau Bapak di lapangan nanti mau tetap globalisasi, ya silahkan ditambah datanya. Atau pilihan yang kedua adalah Bapak mengganti judulnya dan bagian pendahuluan. Nah, menurut Bapak mana yang lebih mudah? Silahkan dipilih sendiri. Bisa dipahami, Pak Asman? Bisa. Oke, baik. Begitu ya. Saya, nah, yang hal seperti ini, kalau saya tulis nanti Bapak bingung, maka lebih enak kalau disampaikan secara langsung. Oke, iya. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Kira-kira menurut Bapak yang lebih mudah yang mana? Kalau untuk data ulang, kan ini kita ini di kampung saya, artinya penggunaan sarana teknologi ya yang berbasis modern ini kan di kampung, jadi kan masih standarnya masih itulah pas-pasan, paling tidak cuma sebatas HP, kemungkinan di sini televisi. Jadi kalaupun data yang kita tambahkan pasti berkisar sekitar itu, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti berarti di bagian pendahuluan dan metode Bapak tuliskan bahwa penelitian ini berfokusnya pada apa, begitu. Fokusnya terkait dengan penggunaan handphone, kemudian televisi, atau mungkin game online, begitu, boleh. Nah, itu namanya fokus penelitian. Karena penelitian Bapak kan kualitatif ya. Oke, begitu Pak Asman? Oke, Bu. Ya. Apakah membutuhkan web satu kali lagi, Pak Asman? Iya, kalau ada ruang dan waktu, ya. Oke, tapi gini Pak, tapi Bapak buat dulu ya. Nanti ketika saya buat webnya, berarti Bapak sudah selesai. Bisa? Oke. Ya, baik begitu ya. Jadi ketika kita akan web, kan ada 3 kesempatan kalau ngupload di tugas 4 ya. Bapak berarti di tugas ini selesaikan dulu, baru nanti saya ACC untuk masuk ke tugas 4. Bisa, Pak? Iya, Bu. Ya. Oke, baik. Lalu, Ibu, ada maksud mau tanya, ini dari hasil verifikasi yang Ibu lihat di tugas 3? Saya, tugas 3. Iya, memang cuma kendalanya di sini saja yang harus saya. Ya. Oke. Ya, belum bisa saya berikan ke tugas 4 ya, Pak ya. Mohon maaf sebentar. Dari sini tadi begini. Sebenarnya banyak sekali masukannya, tapi itu yang paling inti dulu, Pak. Karena kalau saya mau bicara tata tulis, sementara Bapak secara metodologi masih keliru, nanti keliru semua, begitu. Dan ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Dan mohon di bagian penulisan jangan ada numbering. Tidak ada boleh penomoran ke bawah, Pak. Itu juga cukup penting karena kelihatan sekali. Oke. Dan jangan lupa teman-teman, nanti kalau sudah saya ACC untuk masuk ke tugas 4, teman-teman harus menyerahkan surat anti plagiarisme. Ya, jadi dicek plagiatnya. Kalau lebih dari 25%, otomatis teman-teman nilainya tidak lulus. Bisa dipahami? Otomatis kalau
plagiatnya lebih dari 25%, otomatis tidak lulus. Nah, berapa nilai lulus pada mata kuliah karir ini? Yaitu 75. Kurang dari itu tidak lulus. Ya, sehingga mohon dikerjakan dengan maksimal gitu. Ya, tidak harus nilainya lebih dari 90, enggak perlu. Yang penting sudah mencapai batas minimal 75 aja, itu sudah dinyatakan lulus kan, ya. Nah, karena syarat kelulusan teman-teman dari UT kan ada mata kuliah karir ini salah satunya. Nah, begitu ya Pak Asman ya. Iya, Bu. Baik, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Asman? Dari Bapak sudah bisa dipahami? Iya, sementara ya. Ya. Nah, baik Pak, sebentar, saya tambahkan ya. Dari hasil Bapak nanti wawancara, mohon di bagian hasil dan pembahasan, tuliskan dengan rinci, ya. Artinya apa yang Bapak peroleh di lapangan, sambil Bapak membaca dari artikel jurnal yang ada, gitu ya. Jangan copy paste dari artikelnya orang, tetapi berdasarkan Bapak menganalisis di lapangan, ya. Nah, analisis data kalau versi kualitatif itu menggunakan versinya sebentar, saya lupa. Kualitatif karena saya jarang pakai, sebentar. Sebentar, saya bukakan materi sebentar ya. Kualitatif itu bentar. Saya lupa nama orangnya siapa ya. Ini. Pakainya Miles and Huberman, Pak. Maaf. Bentar, saya share screen ya biar Bapak juga bisa lihat ya. Jadi jangan lupa, walaupun ini kualitatif, Bapak juga harus tuliskan teknik analisis datanya ya. Ini Pak, bisa terlihat Pak? Bisa Ibu. Ya, pakainya Miles and Huberman ya. Nah ini nih, Miles and Huberman. Jadi Miles and Huberman yang terbaru itu ada 4 siklus begitu. Ada mulai dari pengkoleksian data atau mengumpulkan data. Kemudian nanti ada reduksi data. Reduksi data itu berarti data-data yang tidak dibutuhkan itu dikurangi, ya, dihapus. Kemudian disajikan. Datanya disajikan dengan apa? Nah, ini. Data kalau kualitatif bisa Anda sajikan dalam bentuk deskripsi, begitu, atau Anda buatkan pengkodingan. Ya, pengkodingan. Saya ada beberapa contohnya, tapi kalau yang kualitatif mungkin saya agak kesulitan nyarinya nih kalau sekarang juga. Ya, ada beberapa paper saya juga ada yang menggunakan kualitatif begitu, analisis datanya. Nah, itu saya menggunakan yang ini, Miles and Huberman juga, ya. Baru nanti kita akan menyimpulkan atau menarik kesimpulan. Nah, ini ya. Begitu ya, Pak ya? Iya, Apakah, iya. Nah, jangan lupa pakainya Miles and Huberman ya, analisis datanya ya. Beda dengan teman-teman yang lain. PTK itu punyanya Chemist Taggart. Kemudian kalau eksperimental design ada banyak tuh ya. Misalkan kalau dari bukunya Sugiono itu ya ada dari ada banyak sih kalau kuantitatif ya, tergantung dari jenisnya. Gitu. Nah, kualitatif rata-rata pakainya Miles and Huberman. Bisa dipahami ya, Pak ya? Bisa, Ibu. Ya, sambil dicatat ya. Nah. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sementara dulu Ibu nanti. Butuh data butuh PPT yang ini enggak, Pak? Kalau iya saya kirimkan di grup. Butuh, Ibu. Oke, ini PPT mengajar saya sih ya. Oke, baik, nanti saya kirimkan ya. Iya.
Juga nanti di artikel Bapak, mohon Bapak tuliskan pertanyaan-pertanyaannya yang ditanyakan kepada anak-anak ataupun angket itu apa poin-poinnya ya. Jadi saya ingin mengungkapkan pertanyaan tentang ini. Jadi orang itu akan lebih percaya, oh benar dia melakukan wawancara. Karena apa? Karena poin pertanyaannya ini loh, yang dia tanyakan ini. Dia tahu. Nah, begitu ya Pak ya? Itu nanti masuk di metode ya Bu? Metode, betul, metode. Di bagian instrumen ya, teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data dan instrumen. Ya. Oke, begitu ya Pak ya. Baru nanti hasilnya diuraikan secara lengkap di bagian hasil dan pembahasan. Jangan lupa teman-teman, di bagian hasil dan pembahasan tolong banyak mengutip ya, banyak mengutip teori dari orang lain atau penelitian yang relevan. Nah, begitu. Oke, ada lagi Pak Asman yang mau ditanyakan? Oke, sementara begitu Ibu. Nanti kalau ada kendala lagi baru. Oke, baik. Ya, oke, baik. Baik Pak Asman, terima kasih. Ya, kita beralih ke Bu Nursima ya. Ini ada yang baru join nih. Halo, Bu Nursima? Iya, Bu. Ya, baik. Bu Nursima, halo. Saya sudah baca, Bu. Punya Ibu koreksiannya sudah saya kirim juga tadi ya. Kita bahas di sini ya. Kita bahas ya. Iya, iya. Baik, saya share. Ini punya Bu Nursima nih. Nah, bisa kebaca, Bu? Iya. Oke. Ini tugas 3 ya tadi. Nah, ini. Judulnya adalah peningkatan kemampuan belajar matematika dengan metode drill and practice. Oke. Sebenarnya kalau ini dari judul sih sudah terlalu lampau sekali, tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Karena drilling itu kan berarti berlatih ya. Ya, penelitian ini PTK, tujuannya jelas gitu kan. Kemudian di abstrak tadi, oke. Saya tidak bahas abstrak karena sudah cukup bagus ya. Kemudian kata kuncinya saya ganti Bu, ini Bu. Bisa kelihatan ya? Kata kuncinya nanti silakan dibaca di revisiannya. Metode drill and practice, kemudian ini matematika ya. Jadi kata kuncinya bukan meningkatkan kemampuan tapi drill and practice, kemudian matematika dan menghitung ya. Karena itu menggambarkan judul dan isi dari artikel Anda. Oke. Iya, Bu. Kemudian ini beberapa sedikit koreksi yang terkait dengan kata tulis. Ya, menurut, kalau ada kata menurut, maka nama orangnya itu di luar dari tanda tanda buka kurung ya, atau di sebelah luarnya kurung begitu. Jadi dia tidak dikurung. Buta huruf dalam kurung tahunnya ya. Aduh, tulisnya. Oke, tolong di-mute. Oke, baik, terima kasih. Halo, Bu Nursima? Iya, Bu. Oke, mohon maaf tadi mati sendiri ya. Saya lanjutkan ya. Saya share screen lagi, sebentar. Mana tadi? Ini. Sudah kelihatan? Iya, Bu. Oke, baik. Ya, ini tadi kita sampai ke ini ya. Sampai ke buta huruf tadi ya. Jadi menurut buta huruf, kemudian baru buka kurung tahunnya. Begitu ya. Kemudian pembelajaran matematika adalah disiplin ilmu, oke. Metode atau model. Nah, ini Mbak, Bu, ini tahunnya terlalu lama ya Bu ya. Depdikbud ini tua sekali gitu, 96.
Padahal sekarang kita sudah Kemdikbud tahun 2025. Nah, mohon ini diganti dengan yang lebih baru lah ya. Kita tidak terlalu lama gitu ya. Oke, 10 tahun terakhir ya. Kemudian pada pembelajaran matematika terdapat topik yang merupakan syarat. Oke. Ini Andi Setiawan. Ini berarti yang digunakan hanya nama belakangnya saja ya. Setiawan, Andinya nggak perlu. Oke, saya save dulu. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang disadari dan disengaja, mengacu adanya kegiatan estetik untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian, ini Bu, ini drill and practice itu apa? Ini kan berarti Anda harus mengutip dari orang lain ya. Ini kutipan kan? Maka mohon cantumkan kutipannya. Sumber kutipannya. Ya, ini kutipnya dari mana? Kemudian metode drill adalah ini dari Nana. Ini Sujana begitu saja ya. Ini Nananya nggak usah nih. Cross. Oke. Ini juga terlalu lama ini ya. Solahuddin ini mohon diperbaiki Bu, karena dia terlalu lama sekali. Saya kasih warna kuningnya biar lebih jelas. Metode. Oke. Nah, ini tuliskan tujuan penelitiannya, Bu. Tujuan penelitian ini apa? Ya. Tujuan misalkan tujuan dari penelitian ini misalkan melalui mengetahui pengaruh penggunaan metode drill and practice dalam meningkatkan kemampuan menghitung matematika. Misalkan gini ya, contohnya seperti ini. Nah, kemudian ke metode penelitian. Halo, bisa di mute dulu teman-teman? Bisa di mute dulu? Bisa Bu. Ya, oke. Karena suaranya agak berisik. Kayak di mute dulu ya. Baik, nanti kalau saya tanya silakan dibuka dulu ya. Penelitiannya adalah PTK menggunakan prosedur berbentuk siklus, 2 siklus ya. Ya, ini tadi saya kasih catatan instrumen pengumpulan datanya apa ini ya. Jadi di bagian metode belum jelas. Kemudian ngapain? Bentar. Aduh, kenapa ini PDF-nya? Aduh, ini kalau hilang. Sambil dicatat ya, Bu Nursima ya tadi ya. Iya, Bu. Ya. Oh, oke. Tadi ini ada, ini tadi ya, saya nih kita saya save dulu.
Kemudian siklusnya seperti ini. Nah, di setiap siklus Ibu nanti harus dijabarkan ya di bagian pembahasan. Di setiap siklus itu anak-anak diberikan kegiatannya apa, begitu ya. Kemudian di sini sudah ada bahan pertimbangan atau indikator keberhasilannya. Setiap siklus sudah cukup. Kemudian hasil pembahasan. Penelitian perbaikan pembelajaran melalui metode melalui PTK atau penelitian tindakan kelas gitu ya. Karena PTK memang fungsinya kan untuk memperbaiki pembelajaran. 5 tahapan yaitu perencanaan tindakan 5 kah? 4 dong Bu, ini ya. 4 atau 5 Bu? 5 Bu, perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi 4. 4 dong berarti ya, 4 kan? Nah, kemudian melakukan rotasi naik penuntasan. Oke, ini pada siklus 1. Prasiklusnya enggak ada, Bu. Hasil pada prasiklus ada tidak? Ada, Bu. Jika ada, jika ada, silakan dilengkapi. Dilengkapi ya. Oke, dilengkapi dulu. Oke. Nah, kemudian ini tadi, saya pengen tanya, ini kriteria ini Ibu ambil dari mana ya? Aktif, cukup aktif, kurang aktif, ini ambilnya dari mana? Maksudnya waktu saya mengajar itu Bu, saya suruh mereka kerja di depan. Bukan. Pengkategorian ini Ibu mengutip dari mana? Tidak, saya inisiatif saya sendiri Bu, penilaian saya sendiri. Oh gitu, Ibu sendiri ya. Indikatornya anak ini dapat 81 tuh seperti apa? Maksudnya dia memahami betul Ibu, maksudnya dia memahami terus dia langsung kerjakan di papan Bu. Sebentar. Jadi aktif dengan mampu mengerjakan matematika beda loh ya Bu ya. Aktif itu berarti dia sikapnya. Kalau tadi itu berarti dia mampu menghitung. Nah, benar atau tidak jawaban dia? Benar, Bu. Kalau benar, nilainya lebih besar begitu? Atau bagaimana? Nah, itulah sebabnya Ibu kalau bisa memberikan rubrik. Angka 81, 65 ini dari mana? Kan itu perlu diperjelas juga ya. Menggunakan rubrik apa gitu ya. Indikator dan rubriknya. Nah, ini nih yang saya tanyakan. Ya, masalahnya Bu, kalau kita kan pakai sistem penilaian KKM Bu. Kalau memangnya saya punya KKM untuk penilaian matematika 65, itu kalau di bawahnya 60 itu masih kurang Bu. Kalau 60 itu masih kurang. Iya. Kalau KKM itu sebentar Bu. Kalau KKM berarti kan hasil belajar kan? Iya. Nah, berarti bukan keaktifan kan? Kalau hasil belajar kan berarti dia mengerjakan dengan tes. Kalau keaktifan itu kan sikap dia sehari-hari. Benar tidak Bu? Iya benar juga Bu. Cuma menurut saya waktu saya mengajar terus kalau saya memberikan pertanyaan atau ada proses timbal balik, siswa itu dia maksudnya aktif dia menjawab terus dia ini jadi Oke, nah itu saja berarti Ibu sampaikan tulis tadi berarti kriteria aktif, cukup aktif dan kurang aktif itu didasarkan dari aktivitas anak ketika menjawab pertanyaan secara lisan. Karena, nah ini kan beda ya antara lisan dengan tertulis itu beda. Kalau tertulis nanti masuknya hasil belajar soalnya. Kalau keaktifan itu mau dia benar atau tidak, yang penting kan dia angkat tangan dulu, dia berani, aktif. Yang dimaksud itu kan? Iya. Nah, itu berarti sampaikan itu di sini, Bu. Berarti aktif itu anaknya yang seperti ini. Jadi ada indikatornya, lebih jelas. Bukan hanya sekedar angka, begitu. Begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, ini hasil observasi aktivitas. Nah, betul. Oke. Kemudian dinilai oleh teman sejawat, keterampilan rencanakan. Oke, ini sudah. Nah, ini Bu,
saya mau tahu antar siklus itu di setiap siklusnya Ibu melakukan apa? Sepertinya saya belum bisa membaca itu, Bu. Jadi, walaupun ada peningkatan, tapi kan saya tidak tahu. Ini ada peningkatan nih. Iya. Nah, ini apa nih? Ada 25, ini 50, 33. Ini apa, Bu? Enggak tahu nih. Ini apa? Maksudnya yang aktif. Oh, oke. Aktif, cukup aktif, kurang aktif. Oke, maaf. Iya. Oke. Nah, artinya kan sudah jelas ya ada peningkatan. Nah, pun Ibu harus menjelaskan di setiap siklus Ibu melakukan apa. Nah, ini ya. Ibu baru menuangkan angka. Ya, angka ke dalam hasil. Belum dibahas. Maknanya kalau peningkatan berarti apa? Kemudian apa yang Ibu lakukan selama setiap siklusnya. Nah, itu perlu diuraikan lagi. Bisa dipahami ya? Iya. Oke, nah seperti itu. Biar lebih lengkap lagi, Bu. Nah, saya tambahkan di sini. Apa namanya? Sebentar. Anda lakukan kepada siswa di setiap siklus. Nah, ini karena bisa jadi kegiatan itulah yang mencerminkan tadi metode drill and practice itu yang seperti apa sih? Apakah ada perbedaan? Materinya sama nggak antara siklus 1 dengan siklus 2? Nah, ini apakah ada peningkatan atau seperti apa sih yang Ibu lakukan kok nilainya berubah misalnya? Iya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, memang materinya berbeda, Bu. Cuman tingkat pemahaman itu juga sesuai dengan materi, Bu. Kalau memangnya materinya saya waktu paparkan pada siklus pertama dia agak sulit menurut siswa, itu memang tingkat presentasinya seperti gitu, Bu. Tapi kalau materi kedua saya terangkan materinya dia sesuai dengan kemampuan siswa, berarti memang saya bisa dapat peringkat seperti gitu, Bu. Materinya apa, Bu, di siklus pertama? Nah, itu yang perlu diperjelas ya. Perlu diperjelas karena kan matematika itu luas tuh. Orang mungkin nanti siklus 1 materinya apa, sebabnya yang mana. Memang luas, Bu. Betul. Nah, untuk matematika, Bu, kalau misalkan seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan tentang pecahan, Bu, itu tidak satu kali pertemuan, Bu. Iya, betul. Itu ada punya beberapa pertemuan itu. Sebentar, Ibu. Satu siklus berapa pertemuan? Itu juga perlu dijelaskan, Bu. Satu siklus itu saya buat satu pertemuan, Bu. Oke. Nah, dari situ berarti Ibu langsung menilai. Berarti Ibu langsung menilai bahwa anak ini aktif tidaknya begitu ya? Iya. Dalam satu pertemuan. Oke. Materi yang pertama apa? Dalam pecahan itu, kalau untuk materi pecahan, saya tidak mungkin belajar satu siklus pecahan selesaikan, Bu. Itu pasti ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan tiga. Nah, gitu, Bu. Oke. Jadi mungkin ini yang saya bisa ambil penilaian. Ya, mungkin gini sih. Mungkin teman-teman barangkali nanti ingin melakukan PTK lagi ya di lain kesempatan. Jadi PTK itu satu siklusnya tidak harus satu pertemuan. Nah, ini yang kadang keliru. Jadi satu siklus itu satu subbab utuh selesai, kemudian dinilai, ya kan? Kalau memang itu belum selesai siklusnya, kita lanjutkan lagi, begitu. Artinya satu siklus bukan satu pertemuan, tapi satu siklus itu satu rangkaian satu subbab, begitu. Iya. Nah, baiknya begitu, biar tidak terpotong. Nah, gitu. Begitu ya, Bu ya. Tapi karena ini sudah terlanjur ya sudah, nggak apa-apa, mau gimana ya. Nah, artinya gini, Ibu cantumkan di situ materinya apa, kemudian apa yang Ibu lakukan untuk mengajar anak. Nah, itu perlu dijabarkan sehingga kenapa dari siklus 1 ke siklus 2 ada peningkatan. Begitu. Begitu ya, Bu ya. Saya sudah jelaskan di atas itu tuh, Bu, tentang pembelajaran pecahan itu, Bu. Tapi menurut saya masih kurang detail, Bu. Ini kurang aktif, ya. Masih sangat apa ya?
masih terlalu sedikit. Nah, jangan lupa juga di bagian pembahasan dikaitkan dengan teori, Bu. Ini juga belum ada ya. Ini siklus 1 yang mana, Bu ya? Merencanakan kegiatan ini belum ada, Bu. Belum ada penjelasannya Anda melakukan apa di setiap siklusnya. Nah, ini kan baru hasil ya. Ya. Begitu ya. Dilengkapi dulu ya. Ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Bu Nursima? Saya mau tanya, Bu, masalah penguploadan karil ya, Bu, untuk tugas 4 kan batas waktunya itu tanggal 23 hari Senin. Apa enggak, maksudnya tidak bisa diundurkan gitu, Bu? Kalau tugas 4 itu sebenarnya ada kewenangan dari saya kalau memang belum selesai gitu ya. Jadi saya bisa membukakan, tetapi saya tidak bisa, saya tidak tahu kalau untuk surat pernyataan, karena surat pernyataan itu kan nanti harus di-upload. Ya, di-upload. Itu saya nggak bisa buka kalau yang itu. Sementara itu baru bisa kalau sudah di tugas 4. Iya. Nah, gini saja. Sementara teman-teman yang ini tadi, saya kirimkan ke tugas 4, tapi segera untuk direvisi ya. Sehingga sebelum tanggal 23 sudah bisa diselesaikan. Sementara tadi yang sudah ke tugas 4 baru Mbak Yulita, yang lainnya belum kan? Nah, oke, Bu Nursima mampu menyelesaikannya kapan Ibu? Karena menurut saya sih sedikit ya, tidak terlalu banyak revisinya. Karena dari secara metodologi sudah cukup lah. Iya. Ya. Tapi jangan lupa ya Bu, nanti harus bebas plagiat. Harus dicek plagiat. Nah, itu saya tidak bisa menerima kalau lebih dari 25%. Bisa dipahami ya? Kalau ini aturan dari UT Pusat, kalau teman-teman hasil uji plagiatnya lebih dari 25, otomatis gagal. Ya. Ya, maka nanti sebelum dikumpulkan itu dicek dulu kurang dari 25%. Nah, saya tidak membutuhkan tugas yang sempurna, tapi menurut saya minimal ini sudah memenuhi nilai 75, maka saya bisa berikan kelulusan kepada teman-teman. Gitu ya. Begitu. Saya tidak membutuhkan teman-teman harus nilai 90, enggak perlu, jangan mengejar itu, nanti kesulitan ya. Sehingga silakan dibuat ya tidak yang minimal, tapi menurut teman-teman sudah layak lah ini untuk lulus, menurut saya begitu, saya akan luluskan. Begitu. Nah, punya Bu Nursima tadi kurang dikit lah, kalau ke 75 itu masih kurang dikit. Kenapa? Karena di bagian hasil pembahasannya masih kurang. Maka saya minta untuk revisi lagi. Gitu ya, Bu Nursima ya. Iya, Bu. Oke. Ibu bisa dikirim ke WA masing-masing kan, Bu? Sudah saya kirim di e-learning juga, Bu. Tapi ini tadi hasil terakhir belum sih. Yang terakhir tadi belum. Iya. Bu Nursima, coba sekarang WA saya, Bu. Sekarang WA saya. Tidak, Bu. Cuma saya mau bertanya tentang tenggang waktu pengiriman tugas 4. Iya. Bu. Ya, kalau tenggang waktu saya tidak bisa memberikan penambahan dulu, tapi mungkin nanti dari pusat ada kebijakan seperti apa ya saya akan mengikuti. Karena saya juga harus membuat laporan. Saya sih merencanakan akan ada satu tuap lagi dalam waktu dekat, karena masih ada beberapa teman yang mungkin masih amburadul sekali dan ternyata tidak pernah join juga di tuap gitu ya. Saya juga bingung ini. Saya harus menghubungi via apa gitu. Kalau teman-teman ini yang bergabung di sore hari ini justru yang sudah mengerjakan. Nah, teman-teman yang mereka itu masih tugasnya itu masih sama sekali jauh dari kata sempurna, itu malah nggak gabung di tuap gitu. Saya herannya di situ. Nah, kalau saya berikan satu kali tuap lagi, semoga teman-temannya bisa join gitu. Ya, silakan nanti diperbaiki dulu ya Bu Nursima ya. Iya, Bu. Ya, Kamis, insya Allah saya tidak tahu Kamis bisa atau tidak. Nanti saya jadwalkan antara hari Kamis atau Jumat ya, mungkin ya. Di luar dari tuap ini, di luar tuap 4.
Jadi ada 1 kali tambahan. Iya, Bu. Ya, baik. Jadi sebelum dikumpulkan di tugas 4, teman-teman harus sudah clear dulu dan selesai. Tadi Pak Asman sudah live ya. Nanti saya komunikasikan juga di grup. Oke. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Nurisma? Tidak, Bu. Baik. Baik, terima kasih teman-teman. Sepertinya sudah tidak ada yang join lagi ya, karena di grup juga tidak semuanya join gitu. Yang mengumpulkan tugas aja cuma sedikit soalnya di Iya, halo, silakan. Iya, Mbak Nisa. Ini kan mau diperbaikan tugas 3 tuh, Bu. Iya. Itu nanti kumpulnya lewat WA saja atau bagaimana, Bu? Sedangkan di LMS kan waktunya sudah selesai. Di WA. Hari ini bisa selesai nggak? Hari ini bisa selesai nggak, Mbak Nisa? Kayaknya belum bisa, Bu. Insya Allah besok, Bu. Besok? Oke, besok saya tunggu ya. Karena kadang kalau saya seharian full, saya nggak bisa pegang HP gitu. Jadi, oke, gini, kalau memang besok, silahkan nanti telepon saya deh ya, sampai saya angkat ya. Kadang-kadang saya nggak sempat angkat atau balas WA soalnya. Oke, Bu, iya, Bu. Nanti ini kirimnya lewat WA pribadi atau di grup aja? Di WA boleh, di grup, di WA aja, Mbak, di WA. WA-nya maksudnya di grup. Oh, iya, Bu. WA pribadi iya, di grup iya ya. Sambil saya diingat lagi. Ya. Oke, Bu. Oke ya. Nanti kalau sudah, kalau perbaikan di tugas 3 udah nggak bisa? Kan tadi saya belum kirim ke tugas 4. Harusnya masih Ya, bisa Bu. kan? Bisa enggak? Tapi di tanggal jatuhnya tempo di LMS-nya tuh kan tanggal 12 Juni, Bu. Kayaknya sudah. Oh, di LMS-nya. Kalau itu saya bisa buka. Maksud saya harusnya masih bisa. Oke, Bu. Ya, nanti bisa saya bukakan berarti ya. Sambil diperbaiki, nanti saya kirim ke tugas 4. Gitu ya, boleh? Baik. Boleh, Oke, Bu. ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ibu izin, Bu, Ya. dari Yulita. Iya. Ibu, sebelum saya sudah kirim yang karil saya, itu saya sudah cek mandiri, sudah 22. Tapi berdasarkan pengalaman teman juga, dia sudah cek sudah di bawah 25, Bu. Tapi ketika dimasukkan di e-learning, itu dia bertambah, Ibu. Dan sudah di-upload di e-learning belum? Di-upload di e-learning belum? Sudah, Bu. Sudah. Di e-learning Kayaknya berapa? berbeda, Bu. Berapa di e-learning? Oh, kalau yang di e-learning ini saya baru upload, jadi mungkin saya tunggu dulu. Oke, ditunggu dulu ya. Itu yang cek Ibu atau dari pihak UT, Bu? Bukan, dari saya dan nanti dari e-learningnya. Saya nggak cek ulang soalnya. Karena otomatis dari sistem. Dari sistemnya kalau begitu dimasukkan, sistemnya akan ngebacanya otomatis begitu. Oh iya, itu saja, Bu. Saya sudah kirim kemarin 22, sudah 22, tapi saya sudah perbaiki lagi. Baru tadi kirim, belum lihat lagi. Jadi mungkin nanti saya tunggu dulu ya, Bu ya. Soalnya pengalaman teman sudah di bawah, Bu, tapi pas masukkan di e-learning dia naik lebih dari 30%, Bu. Oh, ini mungkin karena tidak di-exclude. Karena gini, di bagian daftar pustaka itu biasanya akan terindikasi plagiat cukup banyak itu. Jadi kalau saya sih melihatnya gini, dari sistem memang kurang dari misalkan lebih gitu ya. Tapi kan saya juga akan ngecek ini sebenarnya yang paling banyak itu di bagian mana. Dia dianggap plagiatnya. Kalau daftar pustaka kan tidak logis kalau itu dianggap untuk plagiat kan. Nah gitu. Tidak mungkin. Ibu jadi berarti tidak berpatokan yang di e-learning, Bu. Jadi patokannya di Ibu cek. Tapi kalau bisa, kalau bisa di e-learningnya juga kurang dari 25, Mbak. Jadi kalaupun nanti dicek ulang oleh pusat, itu saya tidak kesalahan juga. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Kalau bisa, kalau memang nanti dicek di e-learning kok ternyata masih ada 25 ke atas ya diturunkan lagi begitu. Oh iya, siap Ibu. Ya, begitu ya Mbak Yulita. Iya. Ini untuk teman-teman yang lain juga gitu. Jadi tolong ini menjadi satu concern fokus karena kalau melebihi itu nanti saya ditegur dari pusat terkait dengan ini ya. Jadi 25% lah batasnya, jangan lebih dari itu. Mepet nggak apa-apa. 20 lebih dikit boleh. Yang penting tidak lebih dari 25. Paling bagus sih ya antara 15 lah, itu 15 sampai 18 itu bagus.
Karena biasanya cek plagiarisme itu sebenarnya similarity ya, kemiripan. Saya karena sering juga mengelola jurnal, kemiripan itu hanya kemiripan. Misalkan penelitian ini bertujuan untuk, nah kadang-kadang itu dianggap plagiat, padahal kan bukan gitu. Maka saya juga kadang koreksi, ini beneran plagiat atau hanya kemiripan saja dalam segi tata tulis. Gitu. Tapi kalau dari aturannya UT kan memang harus di bawah 25. Ya, oke, baik teman-teman. Terima kasih. Saya harapkan bisa Mbak Yulita juga segera nanti kalau kurang dari masih lebih dari 25, mohon diulang lagi ya untuk nguploadnya. Teman-teman yang lain juga ya, segera ya. Iya Bu, baik. Ya, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat malam untuk yang daerah timur ya. Jadi teman-teman, selamat malam Ibu. Teman-teman dari timur semua ini kayaknya. Teman-teman dari timur semua ya. Iya Bu, dari timur. Bu Nursima dari mana Bu Nursima? Dari timur juga Bu. Di mana Bu? Oh, Maluku ya, sama tadi Mbak Nisa kan juga Maluku, sama Mbak Yulita yang paling jauh ini Papua ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Jangan lupa untuk segera direvisi ya. Saya tunggu. Iya Bu. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Terima kasih.